Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desi Arisandi, calon guru penggerak angkatan 5 Musirawas. Nah, selanjutnya pada kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.2 1.8 yang telah kita pelajari. Sebelumnya kita telah mempelajari modul 1.1 pada pembelajaran yang lalu. Pada koneksi antar materi modul, tugas yang diberikan adalah merefleksi modul 1.2, di mana refleksi adalah upaya untuk mengambil hikmah dari setiap pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan demikian, maka kita dapat mengambil kelebihan atau kekurangan dari pembelajaran yang telah kita lakukan untuk diperbaiki pada masa yang akan datang. Refleksi 4P merupakan refleksi yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Seperti apa refleksi itu? Mari kita lanjutkan. Pada tahap refleksi pertama yaitu peristiwa. Pada peristiwa ini, saya diminta untuk merefleksi peristiwa apa yang paling menantang ketika pembelajaran modul 1.1. Maka ingatan saya adalah ketika pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan harus menghamba pada siswa. Pernyataan ini tentu saja bertolak belakang dengan pikiran saya, karena saya selama ini menyatakan bahwa pembelajaran harusnya berpusat kepada guru sebagai pusat pembelajaran, sedangkan pembelajaran hanya sebagai administrasi. Siswa hanya duduk dan mencatat semua penjelasan saya. Sejak saya mempelajari tentang modul 1.1, maka saya pun bertekad untuk mendesain pembelajaran saya berdasarkan kebutuhan siswa. Selanjutnya, yang paling menyenangkan pada pembelajaran kali ini adalah memasuki modul 1.2, di mana saya kembali dikejutkan tentang peran guru dalam mengelola kemampuan otak berpikir lambat. Karena selama ini saya berpikir seringkali menggunakan otak berpikir cepat, sehingga saya sering melabel siswa saya dengan ucapan bodoh, lambat, ataupun malas, tanpa mencari tahu penyebabnya. Lalu, apa kaitan antara modul 1.1 dan 1.2? Pada modul 1.2 ini menjelaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kata menuntun. Kaitannya dengan kata menuntun adalah terdapat pada nilai-nilai dan peran seorang guru di dalam ia menuntun siswanya. Seperti apa peran guru dalam menuntun adalah yang pertama kita berkaitan dengan nilai-nilai guru penggerak, di mana nilai yang pertama adalah nilai berpihak pada murid, yang kedua adalah nilai reflektif, yang ketiga adalah nilai kolaboratif, dan keempat adalah nilai inovatif. Dengan adanya nilai-nilai guru penggerak itu, maka peran guru dalam menyegerakannya adalah satu, ia sebagai pemimpin pembelajaran yang nantinya pembelajaran itu akan berpihak kepada murid. Yang kedua, ia menjadi coach bagi guru lain, di mana nilai seorang guru bersifat kolaboratif kepada pihak lain untuk mewujudkan sebuah pembelajaran yang bermakna. Yang keempat adalah mendorong kolaborasi. Dalam hal ini masuk sebagai nilai kolaboratif. Mendorong kolaborasi di mana guru dituntut untuk bisa mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang nantinya akan berkaitan dengan pembelajarannya di sekolah nanti. Kemudian peran guru dalam ini adalah ia harus berpusat sebagai student agency, di mana pembelajaran ini semuanya berpusat pada siswa. Siswa yang mengalami, oleh karena itu mendesain pembelajaran haruslah mendesain pembelajaran yang menyenangkan.
Dan yang keempat adalah nilai inovatif. Nilai inovatif masuk kepada nilai menggerakkan komunitas praktisi. Bagaimana seorang guru dituntut untuk menemukan ide-ide yang inovatif supaya mampu menggerakkan komunitas praktisi. Nah, nilai dan peran guru ini dilakukan untuk menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Lalu bagaimana perasaan saya saat momen itu terjadi ketika pembelajaran terus berlangsung selama saya mengikuti CGP? Saya merasa bagaikan lahir kembali menjadi seorang guru baru yang telah mendapatkan ilmu baru. Walaupun saya telah mengajar selama 12 tahun menjadi seorang guru. Apa yang menjadi perasaan saya pada itu adalah satu, saya merasa bersyukur kembali karena terpilih menjadi seorang calon guru penggerak di mana semua ilmu, pelatihan, dan juga pengetahuan akan diterima secara gratis pada waktu mengikuti CGP ini. Yang kedua adalah merasa sangat bahagia karena mendapatkan pengetahuan baru yang semuanya akan saya terapkan nanti pada waktu saya diterima menjadi seorang guru penggerak. Kemudian adalah perasaan saya tertantang untuk bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya. Selanjutnya adalah pembelajaran ini sebelum momen itu terjadi, sebelum saya mengikuti JGP adalah satu pembelajaran terfokus pada guru. Guru bukanlah agen perubahan, tetapi pemerintahlah yang punya hak untuk bisa mengubah semua struktur pendidikan. Dan yang ketiga adalah guru menjadi satu-satunya sumber ilmu dan dia tidak perlu berinovasi. Disitulah sombongnya pada waktu saya sebelum memasuki JGP. Lalu setelah saya mengikuti pembelajaran ini, maka saya pun berpikir, ternyata siswa harus dituntun sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, peran guru tidak hanya sebagai pendidik, tetapi agent of change, mengubah siswa dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kemudian adalah memberikan hak siswa untuk selalu merdeka dalam belajar. Nah, untuk mewujudkan itu semua, maka rencana saya adalah satu, mengembangkan diri saya untuk mengikuti pelatihan kepenulisan agar budaya literasi sekolah dapat berjalan dengan lancar, dan yang kedua, mengikuti komunitas masyarakat agar dapat mengambil ilmunya sehingga dapat menggerakkan komunitas di sekolah. Terus yang kedua adalah bagaimana sih kegiatan ini bisa konkret dan rutin saya lakukan? Maka untuk menumbuhkan budaya literasi, per 1 bulan saya memberikan penghargaan kepada siswa teraktif berkunjung ke perpustakaan, baik dia meminjam maupun membaca bukunya. Dan yang kedua adalah saya akan berkolaborasi untuk mengunjungi tempat-tempat yang dapat dijadikan sumber belajar seperti museum, perpustakaan, kemudian tempat wisata yang tentunya dapat menjadi sumber belajar yang menyenangkan. Dan yang ketiga adalah ketiga itu semua, maka nilai-nilai guru penggerak yang akan ada dalam diri saya akan terus saya lakukan, di mana nilai berpihak pada murid, nilai mandiri, saya mampu mendesain pembelajarannya, yang kemudian yang ketiga saya dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan rencana pembelajaran saya, dan yang ketiga adalah saya akan menemukan sebuah ide yang positif demi pembelajaran saya. Demikianlah atas apa yang menjadi refleksi saya mengenai modul 1.2.8. Terima kasih sudah menonton. Silakan hubungi saya dalam desiarsandi@gmail.com. Kemudian dari blogspot saya adalah by Desi, kemudian di IG saya Sahra Sasika. Sampai jumpa, sampai bertemu pada konten berikutnya. Terima kasih.